Ya, balik lagi teman-teman semuanya dengan channel YouTube Republika Bola. Dan hari ini insya Allah kita bakal ngebahas topik seru lagi. Setelah kemarin kita ngebahas tentang MU melawan Ipswich 1-1 bersama dengan Bung Ilham. Hari ini insya Allah kita bakal kedatangan bintang tamu yang lainnya, yaitu Bung Hanif juga. Apa kabar Bung Hanif? Baik. Ya, bagaimana Bung Ilham dan Bung Hanif? Tentu saja, sungguh sangat baik ini mah. Bung Hanif gimana? Sangat baik. Ya. Oh iya, gini Bung Hanif, Bung Ilham. Jadi mungkin teman-teman tahu lah ya bagaimana pengalaman sepak terjang mereka mengamati sepak bola Indonesia di zaman sekarang. Makanya saya sendiri ngundang kalian berdua di sini sebenarnya pengen kita ngebahas tentang apakah naturalisasi timnas di Indonesia ini sebuah solusi bagi kemajuan timnas Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut nih ke topik utamanya, menurut Bung Ilham sendiri gimana opini Bung Ilham tentang hal tersebut? Kalau menurut saya sih positif-positif aja ya. Bisa dilihat dari pertandingan belakangan ini yang Indonesia baru aja 2-0 melawan Arab Saudi. Yang Marcelino golin itu. Itu hebat banget sih. Iya, bener sih. Gimana? Kalau Bung Hanif gimana? Saya sendiri kurang setuju ya, karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti keberlangsungan timnas dan yang lain-lainnya. Oh, jadi hari ini kita bakal kedatangan dua bintang tamu yang memiliki opini yang berbeda nih ya kayaknya ya. Tapi kayaknya ada satu tempat lagi nih yang kosong. Masih kurang Masih rasanya. kurang ya? Iya Kurang sih ya. banget. Saya juga ngerasa kayak gitu. Langsung aja kita undang salah satu pengamat bola juga nih. Dari jauh negara dari Indonesia bagian timur, Bung Pacaldin. Silakan masuk Pacaldin. Tepuk tangan dulu dong Bung Pacaldin. Sehat Pak Cek? Sehat. Nah, gini Pak Caldin. Jadi tadi kita nih kebetulan kita bertiga nih habis ngebahas tentang opini apakah naturalisasi di Indonesia ini suatu solusi atau bukan. Nah, menurut Pak Caldin sendiri gimana? Itu suatu solusi atau bukan? Sebelumnya terima kasih pada Faris yang bertindak sebagai host sudah mengundang saya, salah satu pengamat bola di Albain ini, untuk mengikuti ya talk show ringan ini tentang bola. Nah, jadi menurut seperti yang kata Faris Hisham sendiri, apakah naturalisasi adalah solusi atau bukan? Tapi menurut saya sendiri itulah adalah sebuah solusi mungkin, karena saya memiliki pemikiran yang agak kontradiktif oleh saudara Bung Hanif ini. Karena justru menurut saya dengan kedatangannya banyak pemain yang dari luar negeri, naturalisasi ataupun bukan, akan meninggikan standar orang-orang untuk lebih berkompetisi, karena bakat-bakat dari luar bisa saja tidak dapat didapatkan di sini. Benar sih. Bisa kita lihat juga kayak permainan timnas Indonesia tuh udah gak kayak dulu lagi ya, cuman asal nendang ke langit gitu ya. Ibaratnya sekarang sudah revolusioner lah. Iya, benar. Ya, benar sih, menurut aku juga kayak gitu sama sih. Secara overall emang dengan naturalisasi ini memang timnas Indonesia nggak bisa dibohongin naik kualitasnya kan pasti. Tapi kalau boleh tahu nih dari Bung Ilham sendiri, Ya, betul. menurut Bung Ilham, kenapa sih Bung Ilham tuh setuju dengan adanya naturalisasi ini sendiri? Secara gamblang lah, alasannya tuh kenapa aja? Soalnya jelas banget permainan kita ini udah naik banget. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kita itu dulu cuma mentok di AFF kalah lawan Thailand. Main di AFF kalah lawan Thailand, gitu aja terus. Benar. Sekarang penyisihan Piala Dunia, Bro. Tapi gini Bung Ilham, tapi saya lihat sekarang ya, timnas Indonesia ini bercandaannya tuh kita udah kayak timnas Belanda gitu. Karena hampir seluruh pemain kita tuh orang Belanda, Bung. Saya juga ngerasa, ini kok mukanya nggak ada yang muka Indonesia sama sekali gitu. Nah, menurut Bung Ilham sendiri tuh gimana kalau kayak gitu tuh? Ya kalau itu sih, tapi ya benar aja kan. Mereka itu dua generasi sebelumnya, kakek atau neneknya itu biasanya orang Indonesia. Jadi ya secara teori masih bisa dimasukkan ke Indonesia itu sendiri, masih bisa dinaturalisasi. Iya sih, menurut saya. Benar. Kalau tentang hasil kayak gitu memang ya pasti orang ada pandangan sendiri ya. Apalagi pandangan Bung Hanif nih yang tadi berbeda juga sama Bung Aldin dan Bung Ilham tentang naturalisasi. Nah, menurut Bung Hanif sebagai yang memiliki opini kontra dari topik ini tuh gimana menurut Bung Hanif? Alasannya tuh apa? Saya tuh nggak setuju sama naturalisasi, ada beberapa faktor. Di antaranya tuh misal pemain itu tidak
akan malas untuk bersaing dengan pemain yang dari luar. Dia sudah capek-capek membangun namanya di Liga Indonesia, namun langsung kalah pamor sama pemain yang luar yang belum terbukti sebenarnya di Indonesia. Cuman karena memang dia main di liga luar dan secara namanya lebih bagus, dia langsung masuk lolos seleksi timnas. Pemain-pemain lokal tuh pasti akan males juga ujung-ujungnya, walaupun awalnya mungkin semangat. Benar-benar. Iya sih. Jadi kayak para pemain lokal tuh udah hopeless lah ya. Iya, udah kurang dihargain gitu lah. Bener sih, kayak mereka tuh udah mau main, pasti kan semuanya bermimpi buat main buat negaranya gitu. Iya. Tapi malah udah susah-susah berjuang dari kecil, malah kan mereka dari Iya. akademi-akademi gitu ya. Iya. Kayak dari Villa 2000 dan lain-lain gitu. Terus pas udah gede kalah sama orang dari luar negeri yang punya nama lebih besar gitu. Iya, benar banget. Nah, menurut Bung Aldin tentang hal tersebut gimana? Mungkin menurut saya sendiri agak kontradiktif sekali lagi. Karena sudah jelas sebenarnya pemain-pemain yang dari luar ini, yang dari liga luar ini bukan hanya sebuah yang nama yang besar. Tapi sudah jelas Federasi Bola Indonesia sudah menjalankan beberapa tes. Jadi pemain lokal maupun yang dari luar, dari liga yang luar pasti sudah pernah satu lapangan dan dites siapakah yang paling layak untuk mendapatkan tempat di dalam tim. Dan mungkin itu sayang bukan hanya dari luar diambil langsung masuk ke tim, tidak. Sudah jelas pasti ada ya seleksinya dulu dan lain-lain, dan kebetulan pemain-pemainnya dari liga luar yang liganya rankingnya lebih tinggi daripada Liga Indonesia, ya lebih kompeten daripada yang ada di Indonesia ini. Nah, ngomongin kompeten gak kompeten nih. Kemarin saya juga lihat tuh ada salah satu yang dinaturalisasi tuh yang Eliano ya, Eliano Iya, Rangers itu. Nah, itu katanya dia punya kualitas bagus banget, tapi malah nggak dimainin di timnas. Katanya malah jadi camat doang. Itu kenapa ya Bung Ilham sebagai pengamat nih? Kalau udah jadi kayak gini itu kita harus beralih sudut pandang ke coachnya, yaitu Shin Tae-yong. Jadi kita, STY. Jadi kita harus bisa melihat pandangannya dari coach STY. Mungkin pas STY lihat saat latihan mungkin masih kurang chemistry-nya bisa jadi, atau emang masih kurang pace-nya gitu. Iya sih. Ritmenya bisa jadi beda. Jadi harus disesuaikan dulu begitu. Iya sih benar-benar. Tapi nih ya, menurut aku nih, jujur aku kan ya aku melihat dari segala sisi nih kan. Entah mungkin Bung Hanif setuju apa enggak tentang opini aku nih. Menurut aku permainan Indonesia itu sebenarnya gimana ya? Memang bagus, di suatu sisi bagus. Tapi kita ini terlalu mengandalkan serangan balik gak sih? Bener gak Bung? Ya, benar sekali. Soalnya kenapa kita mengandalkan serangan balik? Soalnya Indonesia sendiri passingnya ini masih agak kurang. Jadi kalau pengen benar-benar main passing sampai ujung itu agak susah. Ditambah lagi kalau pengen main bola atas. Iya. Pemain Indonesia kalah tinggi jauh. Iya sih, benar. Tapi ya, berarti solusinya naturalisasi lagi dong. Gimana tuh? Ya enggak, kita harus mengembangkan pemain akademi seperti negara lain. Negara lain yang semuanya pernah menjuarai World Cup itu tidak pernah ada yang namanya naturalisasi. Karena yang ada pun itu sangat jarang sekali. Kenapa bisa gitu? Liga mereka berkembang karena pemain mereka sendiri juga berkembang. Kalau kita selalu naturalisasi, suatu saat pemain naturalisasi itu akan habis stoknya. Dan kita tidak punya generasi penerus. Ya, gimana kalau menurut Bung Aldin? Kalau kata Bung Hanif yang bilang kalau misalnya kita harus ngebangun akademi yang bikin para pemain-pemain lokal tuh bisa naik lagi. Menurut Bung Aldin sendiri gimana? Mungkin menurut saya sendiri ya, ini bukan salah naturalisasinya sendiri, tapi ada masalah dari pengembangan di akademinya ini. Ada masalah apa yang ada di akademi ini? Jadi pemain-pemain yang dikembangkan di akademi ini tidak ibaratnya kualitasnya kurang dibandingkan sama pemain yang dikembangkan di akademi yang dari luar. Jadi sebenarnya menurut saya ini PR untuk Indonesianya sendiri agar bisa membuat sebuah akademi yang kompeten, yang dapat mengasah pemain-pemain lokal agar bisa masuk ke sistem yang sudah disediakan oleh coach kita sendiri di timnas Indonesia itu. Nah, menurut Bung Aldin nih, melihat perkembangan Indonesia yang kurvanya memang sudah bisa dibilang meningkat lah ya. Yeah. Pasti Bung Hanif juga setuju lah ya dengan kurva memang kita sudah meningkat. sudah meningkat. Saran Bung Aldin terhadap timnas kita sekarang gimana? Mungkin menurut saya ya, dari mengamati beberapa play yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia, kita masih memiliki satu masalah yang agak
mungkin bukan agak, yang sangat besar. Itu ego pemainnya masih tinggi banget lah ibaratnya. Jadi kalau ada kesempatan untuk passing masih dibawa sendiri, masih dibawa dribble, dan itu masih harus mengembangkan kayak tingkat kesadarannya bahwa ibaratnya kerjasama adalah segalanya, dan dari kerjasama itu kita dapat membangun semua gol yang dapat memenangkan pertandingan itu sendiri. Oke. Terakhir nih buat Bung Aldin sebelum ke yang lain nih. Kalau Bung Aldin jadi STY ataupun Erick Thohir, kira-kira Bung Aldin mau ngambil siapa lagi nih dari Belanda ataupun dari mana yang punya darah Indonesia? Dari posisi mana atau gimana, orangnya siapa? Mungkin ini agak ya off topic dari topiknya ini sendiri, tapi yang saya lihat pemain yang sudah terbukti bahkan di Liga Champions itu ada Ian Maatsen. Kebetulan Ian Maatsen ini pemain dari Aston Villa, Liga Inggris, liga yang rankingnya nomor 1 di dunia bahkan. Nah, Ian Maatsen ini kebetulan punya keturunan langsung dari Maluku, dan dia berposisi di left back, dan itu adalah salah satu posisi yang Indonesia kebetulan kurang banget iya. Jadi dengan kehadiran Ian Maatsen itu dapat meningkatkan lah kualitas Indonesia secara linear. Oke, semoga ya teman-teman Ian Maatsen bisa dipanggil di Indonesia. Amin. Semoga Ian Maatsen juga nonton di video kita. Kalau Bung Hanif sendiri nih, saran Bung Hanif buat Indonesia kita, buat timnas kita nih biar bisa makin berkembang gimana ya? Oke, mungkin untuk solusi jangka pendek tidak apa untuk naturalisasi, tapi jangan semuanya. Tetap harus ada pemain-pemain natural Indonesia sendiri itu yang bermain. Misalnya minimal setengahnya. Untuk apa? Untuk mereka juga bisa berpikir, wah pemain luar tuh mainnya seperti ini, saya juga harus bisa seperti ini. Ini sehingga tidak mematikan bakat-bakat lokal. Mereka lebih berkembang dan berusaha untuk meningkatkan diri mereka untuk bersaing. Namun jika tidak ada yang bermain, mereka juga malas, jadi tidak ada contoh untuk bisa ditiru. Oke, bagus banget sih Bung. Nah tapi nih, pertanyaan terakhir sama kayak Bung Aldin tadi. Siapa salah satu pemain yang Bung Hanif harapkan bisa jadi pemain di Indonesia? Kalau bisa jangan back dulu deh. Menurut aku ya, kita tuh udah terlalu banyak back gitu. Ya benar. Kayak gelandang ataupun lini serang yang bisa kita ambil dari luar, kira-kira siapa? Kalau saya bisa berharap sih, saya inginnya kepada Tijani Rangers. Namun ya dia sudah memilih untuk membela timnas Belanda. Masih ada harapan. Ya memang masih ada harapan, cuman ya sangat kecil. Saya juga kalau udah main di Belanda nggak akan mau ke Indo. Iya sih. Kecuali cedera mungkin. Kecuali cedera. Iya. Dan Eliana Ryder sendiri adiknya ya? Iya. Oh iya ya. Dan harusnya prospeknya sama kayak kakaknya, kita harapkan semoga yang ke depan. Baik. Terima kasih Bung Hanif. Lanjut, kalau Bung Ilham sendiri nih, harapan untuk timnas Indonesia kita biar makin berkembang ke atas lagi gimana? Wah, kalau harapan saya itu, jadi emang sebenarnya naturalisasi ini nggak bisa jadi solusi jangka panjang. Jadi emang lebih ke solusi jangka pendek. Tapi ada jadi bisa solusi jangka panjang itu jadi sebagai naikin standar gitu. Jadi mungkin selama ini emang permainan kita itu selalu di bawah standar. Kenapa? Karena nggak ada pemain dari luar yang bisa naikin standarnya. Jadi sekarang kalau ada pemain luar, otomatis standarnya akan naik. Jadi bisa dibilang tes-tesnya bakal lebih berat. Jadi pemain lokal juga otomatis ikut naik gitu. Iya sih. Oke. Terima kasih Bung Ilham. Nah, sama nih kayak pertanyaan yang lain. Karena kita nih kan berharap Erick Thohir ataupun STI bisa nonton nih. Dengan video ini mereka dapat insight harus datengin siapa lagi. Jadi sama lah pertanyaannya. Kalau Bung Ilham sendiri, siapa sih yang bisa diharapkan masuk ke timnas Indonesia dari luar? Jadi kalau yang saya harapin paling tinggi itu sebenarnya sama dengan Bung Hanif. Jadi Tijani Rangers itu udah bagus banget. Dan adanya juga udah masuk timnas Indonesia juga kan. Jadi harapannya bisa bujuk juga gitu. Ada faktor keluarga, orang dalam lah. Tapi ngomong-ngomong Tijani Rangers ini, dia tuh pemain mana sih sebenarnya kalau Tijani Rangers di klubnya secara klub? Dia bermain tuh di AC Milan. AC Milan ya. Oh, di liga apa itu ya? Serie A. Serie A ya? Italia. Serie A. Oh, sebagai posisi Gelandang. Wah, benar dibutuhin banget ya main Indonesia. banget. Nah, kalau menurut Bung Ilham nih, kemarin kan kita habis ngenaturalisasiin
striker baru ya. Nah, harapan Bung Ilham dia bakal jadi gimana nih? Maksudnya kita udah ada Rafael Struijk, tapi ternyata lini serang kita masih tumpul. Jadi kalau Bung Ilham sendiri sebagai pengamat, menurut Bung Ilham striker kita sekarang ini harapannya jadi kayak gimana gitu? Terakhir nih. Ya tentu saja saya berharap agar bisa menjadi mesin gol yang bagus, cetak golnya banyak. Tapi ya sekali lagi itu bukan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjangnya adalah itu menjadi standar agar striker-striker muda kita nantinya bisa menjadi standar itu. Oke. Kalau Bung Hanif, pendapat Bung Hanif tentang Rafael Struijk gimana? Buat terakhir nih. Menurut saya dia sebagai lini serang sudah baik, namun belum sampai pada tahap maksimal. Karena dia sendiri berposisi awal sebagai gelandang sebenarnya. Benar. Cuman karena Indonesia sendiri butuh lini serang tambahan, akhirnya dia dipaksa maju untuk menjadi lini serang. Makanya secara insting dia belum dapet. Iya sih. Oke. Nah, terakhir nih buat Bung Aldin sebelum kita tutup. Dari tadi kan ngomongin pemain luar negeri mulu ya kita ya. Kalau Bung Aldin, pendapat Bung Aldin tentang Rizky Ridho gimana? Pemain Persija gitu. Menurut saya itu malah dari statistik ya. Yang saya cek dari Google itu sendiri, Rizky Ridho adalah pemain dari timnas Indonesia yang memiliki jam terbang terbanyak. Jadi sudah jelas STY itu memiliki Hubungan yang kuat dengan Rizky Ridho ini. Dan Rizky Ridho adalah ya mainnya nggak pernah jelek lah kalau udah main di timnas tuh. Jadi dia adalah prospek yang bagus dan masih muda lagi bagi Indonesia. Benar. Baik, terima kasih nih buat ketiga teman-teman saya dari Albayar sendiri yang tiap hari saya lihat bercengkrama mulu tentang bola. Makasih banget udah datang ke Republik Bola buat ngisi YouTube kita hari ini, dan kita harapkan di kedepannya lagi bakal ada match seru lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya. Baik, mungkin dari kami cukup sekian, dari saya sebagai MC, Bung Faris, Bung Ilham, makasih Bung Hanif, Bung Aldin, kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Udah gitu. Berapa menit?